Setiap malam, setiap saya membaca buku-buku ini, setiap saya mencoba membacanya dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini semua terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Kamu jangan main HP terus. Baca buku-buku, biar kamu jadi anak yang sukses. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku ini dan membaca buku-buku bisu dan gasik itu sampai saya tertidur. Pintu ini tidak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Ayah dan ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih duduk di bangku ini sebelum jam 10 atau jam 11 tiba. Sebentar lagi, mungkin 15 atau 20 menit lagi, mereka akan datang ke kamar ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya membagikan cerita ini kepada teman-teman sekalian. Saya bukannya gak berusaha. Saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya udah baca-baca motivasi dan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi anehnya, hal-hal yang saya baca itu gak nempel di saya. Palingan kalau nempel itu cuman 10 menit atau 15 menit, udah itu ngantuk. Sedangkan kritik tajam para pakar yang saya baca itu juga tidak mengurangi rasa rindu saya terhadap handphone. Andai saja bisa mengubah diri ini, serenyah ceramah Mario Teguh. Mungkin saya tidak akan semenderita ini. Apa? Teman-teman tidak percaya kalau saya sedang menderita? Tidak terlihat beban dan penderitaan itu di wajah saya ini. Ini bukan acting anak SMA yang lagi monolog itu, bukan. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Kalau saja beban dan penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, gak akan ada sanggup buat baca. Tidak percaya? Teman-teman tidak percaya kalau saya sedang dikepung sedih dan dihuni sepi? Sekarang saya yang tanya, siapa di antara teman-teman sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi diri kalian semuanya? Gak akan ada yang sanggup. Saya juga gitu. Sebuah handphone bukan lagi sekedar barang biasa. Dia sudah menjadi diri kita, bahkan sangat penting dalam kehidupan kita. Bayangkan, sejak kecil dia telah menemani kita.
Pagi, siang, sore, malam, dia selalu menemani kita. Ya, asalkan kuotanya banyak, wifi-nya mantap, pasti bakal ditemani. Dia telah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya, dan kita telah menyimpan password dan kunci pembukanya di dalam diri kita. Sungguh hubungan yang romantis, bukan? Makanya kalau jauh-jauh dari dia itu seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Sejak saya bisa membaca dan menulis, saya menuliskan nama saya dalam dirinya. Nadini. Saya memang sering berganti-ganti partner dari jenis satu ke jenis lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka terhadap kita itu tetap sama, setia. Coba kalian bayangkan, kita harus berganti partner sesama kita. Berganti juga sikap dan perilakunya. Ups. Maaf. Kalau lagi kesepian itu suka ngomong kemana-mana. Jadi bagaimana? Sudah terlihat belum penderitaan saya? Saya menderita bukan hanya dihadapkan oleh satu hal saja, tapi dua hal yang saling bertolak belakang. Saya tahu ayah dan ibu saya menciptakan peraturan ini untuk meningkatkan studi saya. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa jauh sama handphone saya. Kalau saya lagi kangen, saya cari, saya ambil casing. Terus saya peluk-peluk. Saya cium-cium. Gak ada yang menyenangkan selain mendengar suara riangnya. Dia benar-benar mengubah diri saya menjadi lebih senang, tenang, dan cepat. Jadi bagaimana mungkin saya bisa jauh-jauh dari dia dan saya harus berlama-lama dengan buku-buku bisu ini? Ini sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saya. Sementara itu, sekarang kita hidup di masa yang serba cepat, canggih. Saya hampir pernah untuk tidak terlalu bergantung kepada dia. Tapi suatu malam saya melihat ayah dan ibu saya di malam hari sedang asyik dengan handphonenya. Saya merasa dihianati. Sejak saat itu, kemampuan saya jauh terhadap handphone saya semakin menurun. Kini, dia ada di kepala saya. Dan saya terlanjur dan teramat mencintainya.
jangan terlalu dalam. Atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa panjang dan berat jalan yang harus aku tempuh. Tapi ini harus aku lakukan untuk mendapat kelahiranku kembali.